Hadir dengan harga rilis 2 jutaan di Indonesia, Vivo Y28 menjadi salah satu HP murah yang layak dicari di tahun 2024. Ponsel ini memang tak ditujukan untuk semua orang, mengingat sejumlah hal tentang dirinya tak sanggup menerjang kerasnya persaingan smartphone Android di harga terjangkau. Sebagai seri Vivo Y, ponsel ini tak menonjolkan kekuatan performa yang ngegas. Vivo selalu tampak santuy dalam menelurkan setiap Vivo Y series, seolah seperti tak peduli dengan kehadiran monster terjangkau dari brand Infinix, Itel maupun Tecno yang selalu menjadi produk idaman berkat performa dan fitur melimpah yang ditawarkan. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan Vivo Y28 yang sudah tim Gadget rangkum. Vivo Y28 tak dibekali dengan panel AMOLED, melainkan masih pakai IPS LCD. Ukuran layarnya 6,68 inci dengan refresh rate 90Hz. Melakukan scrolling saat navigasi antarmuka akan terasa lebih mulus dibandingkan 60Hz. Layar ponsel ini memiliki resolusi 720x1608 pixel atau HD+, dengan aspek rasio 20:9. Tingkat kerapatan pixelnya 264 ppi. Layar Vivo Y28 juga dirancang agar dapat meraih kecerahan hingga 1000 nits pada high brightness. Vivo juga mengerti betul akan kebiasaan pengguna smartphone yang sering menatap layar lama-lama. Oleh karena itu terdapat sertifikasi TUV Rainline Low Blue Light untuk memfilter cahaya biru yang dapat membuat mata tak nyaman. Vivo Y28 menghadirkan tampilan bodi yang ciamik dan memukau. Bodi belakangnya tampak dirancang untuk menarik minat muda-mudi yang menyukai tone warna soft. Pada 4 ujung sisinya dibuat melengkung guna memberikan kenyamanan berlebih saat digenggam. Lalu, bingkai ponsel ini dibuat dalam bentuk datar atau flat agar ponsel tak mudah tergelincir dari tangan. Menariknya lagi, sisi depan sudah mengusung desain pansul sebagai rumah bagi kamera depan. Vivo Y28 juga menjadi salah satu opsi ponsel yang layak direkomendasikan untuk driver ojek daring karena ponsel ini sudah memiliki ketahanan tingkat air dan debu dengan rating IP64. Menariknya lagi, terdapat fitur wet touch yang memungkinkan layar tetap responsif terhadap sentuhan jari meski layarnya sudah terkena tetesan air hujan. Dimensi Vivo Y28 adalah panjang 165,7, lebar 76 mm dan ketebalan 7,9 mm. Untuk seukuran ponsel dengan baterai 6000 mAh, Vivo Y28 masih tergolong cukup tipis, namun sayangnya bobot ini mencapai 199 gram. Bukan HP Vivo namanya apabila tak memperhatikan fitur kameranya. Ya, Vivo Y28 dilengkapi dengan kamera utama jumbo 50 MP serta kamera bokeh 2 MP. Kamera utama ini memiliki jenis sensor CMOS serta memiliki bukaan f1.8. Vivo Y28 juga memiliki fitur super night mode untuk meningkatkan detail dan pencahayaan pada pemotretan malam hari. Kamera belakang ini juga dapat melakukan perekaman video hingga 1080p di 30 fps. Di sisi depan terdapat kamera selfie 8 MP untuk hasilkan foto dengan detail dan kecerahan yang oke juga. Kamera depan ini juga dapat merekam video di 1080p di 30 fps. Rasakan kenikmatan berkelana di jalan tol tanpa khawatir saldo e-tol habis. Dengan fitur NFC yang ada di Vivo Y28, pengguna bisa langsung mengecek dan mengisi saldo e-tol dimanapun Anda berada. Selain NFC, ponsel ini juga dibekali dengan port USB-C 2.0 untuk mendukung on the go, Wi-Fi 5 dual band, Bluetooth 5.1, serta sensor pemilih sidik jari di samping, akselerometer, cahaya, proksimitas, dan juga kompas. Di saat mayoritas HP 2 jutaan hanya menggunakan baterai 5000 mAh, Vivo Y28 justru memiliki baterai 6000 mAh. Gunanya tentu agar ponsel bisa bertahan dengan durasi lebih panjang. Dengan kapasitasnya yang super jumbo, Vivo mengklaim Y28 bisa bertahan hingga 2 hari lamanya. Namun ini tentu berdasarkan penggunaan yang sudah disesuaikan. Menariknya lagi,
terdapat jaminan kesehatan baterai tetap berada di 80% meski sudah digunakan selama 4 tahun. Suka lupa charging dan akhirnya mesti ngecas dadakan? Vivo Y28 punya solusinya. Dengan kemampuan fast charging 44 watt, baterai bisa terisi hingga 50% dalam waktu 30 menit. Untuk meningkatkan pengalaman menonton, Vivo Y28 dikemas dengan speaker stereo yang lantang dan jernih. Speaker tersebut terletak di bagian bawah ponsel dan di atas ponsel. Speaker pada Vivo Y28 bahkan sudah mengantongi Hi-Res Audio Certification untuk meningkatkan kejernihan dan detail pada suara yang dikeluarkan. Ngomong-ngomong soal earphone, Vivo Y28 masih dilengkapi dengan port audio 3,5 mm. Ini adalah port yang sangat berguna jika Anda lebih suka earphone kabel dibandingkan Bluetooth TWS. Kamera Vivo Y28 boleh jadi punya hasil foto yang oke, tapi perlu diakui jumlah kameranya kalah saing. Di harga 2 jutaan semestinya Vivo Y28 sudah punya kamera ultrawide yang bisa menangkap gambar pada bidang keluasan tinggi. Vivo Y28 ditopang dengan chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer. MediaTek Helio G85 sendiri memiliki 8 inti unit prosesor yang terdiri dari 2 inti High Performance Cortex A75 berkecepatan 2,0 GHz dan 6 inti Himadaya Cortex A55 berkecepatan 1,8 GHz. Chipset dengan manufaktur 12 nanometer dari TSMC ini disokong dengan grafis Mali G52 MP2 berkekuatan 1000 MHz. Pada konfigurasi memori, Vivo Y28 menghadirkan RAM LPDDR4X 6 atau 8 GB dan penyimpanan eMMC 5.1, 128 GB dan 256 GB. Nah, yang jadi masalah, Helio G85 ini di tahun 2024 lebih sering dijumpai pada ponsel di harga 1 jutaan. Semestinya, ponsel dengan harga 2 jutaan minimal sudah pakai Helio G99. Kekurangan yang satu ini bisa jadi deal breaker, bisa juga tidak. Perlu diketahui layar ponsel masih menggunakan resolusi HD+. Semakin tinggi resolusi layar maka tampilan layar pun akan semakin terlihat tajam tanpa terlihat bagian yang blocky atau kotak-kotak. Untuk yang matanya jeli mungkin tampilan 720p akan terlihat kurang menyenangkan lantaran agak sedikit buram. Ini kontras dengan layar Full HD Plus yang biasa dimiliki ponsel 2 jutaan lainnya. Adapun kerapatan piksel pada layar sebesar 264 ppi, mengingat ukuran layarnya 6,68 inci. Tampilan layar ponsel bisa jadi tak terlalu terlihat burik kendati resolusinya rendah. Ada satu lagi kelemahan Vivo Y28 yang disayangkan, yakni tak dapat merekam video 60 fps di 1080p. Vivo Y series acap kali dipuji lantaran memiliki hasil foto yang memukau. Maka dari itu, agak kurang sreg ponsel ini hanya mentok di 30 fps. Untuk diketahui, perekaman 60 fps akan menghasilkan video yang pergerakannya lebih mulus dibandingkan 30 fps. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar update terbaru dari Gadget Me.